Ini Bu, the effect the problem-based learning support by experiment in science course. Bapak yang keberapa? Nah ini yang berapa? Ini yang keberapa? Analisis ketiga bagian 3. So sih Pak. Iya, yang urutan pertama aja dulu Pak. Yang pertama tadi, yang flip Ya, learning. dari bagian pertama, dari bagian yang pertama. Maksudnya dari tema 1. Oh, yang flip learning ya. Ya. Ini Bu. Oke, monggo. Belum kita buka ya. Belum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan IPA terpadu pertemuan ke-9 secara daring dengan menyimak presentasi dari Pak Ano ya. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan ini, kita awali dulu dengan berdoa. Mulai. Selesai. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Pak Ano yang kemarin menjadi mahasiswa pertama mempresentasikan hasil analisis artikelnya terkait dengan yang pertama bagian 1 pembelajaran flip learning ya Pak ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Pak? Tentang PBL Bu. PBL, yang ketiga tentang? Yang ketiga tentang, yang kedua tentang aplikasi PET. Yang ketiga baru PBL. Aplikasi PET. Oke, kepada Pak Anu dipersilakan. Nanti yang lainnya kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan ditanyakan kepada Pak Anu terkait penelitian, hasil penelitian yang dianalisis oleh Pak Anu. Siapa tahu nanti ketemu ide penelitian apa gitu kan. Kemarin kan katanya minta di spill gitu. Ya. Monggo silakan Pak Anu. Share screen. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu dosen, Bu Ririn dan Bu Kaprodi, Bu Friska yang saya hormati, beserta rekan-rekan mahasiswa Sarjana Pendidikan IPA yang saya banggakan. Saya di sini akan melakukan presentasi daripada analisis artikel yang saya temukan di link yang sudah ditentukan kita bersama. Yang pertama, artikel yang saya presentasikan adalah judulnya Flip Classroom Implementation Science Teaching. Pembelajaran flip classroom atau flip learning ini yang sudah kita kenal, itu yang kita lakukan, yang sering kita lakukan itu di masa pandemi COVID-19, di mana siswa itu sebelum ketemu atau mengikuti pembelajaran bersama guru, itu siswa diarahkan untuk belajar terlebih dahulu materi-materi yang akan dipelajari. Jadi siswa itu cenderung akan lebih siap dalam menerima atau mempelajari materi yang sudah ditentukan. Untuk autornya, Fuad Serkanse and Fatih Sedan Yildiri, tahun terbitnya itu adalah tahun 2020,
Untuk nama jurnalnya Online Journal of Education and Teaching, UJET. Untuk isi artikelnya, yaitu topik yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pembelajaran menggunakan flip classroom. Target materinya adalah kalor. Teori merujuk adalah kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan teknologi telah menjadi penyebab perubahan penting di bidang seperti ekonomi, kesehatan, seni, dan sastra. Bidang lain yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan diharapkan menunjukkan perubahan paradigmanya adalah sektor pendidikan. Di antara semuanya itu yang ada yang paling terkena dampak perubahan tersebut adalah anak-anak dan remaja. Disebut dengan generasi Z atau warga digital. Kerensky, itu tahun 2001. Menyusul generasi X dan Y, orang-orang yang lahir sebelum tahun 1995, beberapa sumber dan 2000 di sumber lain di generasi Z, Tas Dimidor Kusopoglu 2017. Di mana isi artikelnya adalah subjeknya adalah siswa kelas 7 yang berjumlah 63 siswa. Variabel bebas penelitiannya adalah metode pembelajaran flip classroom. Metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan kesimpulan yang diambil adalah metode pembelajaran flip classroom lebih efektif daripada menggunakan pembelajaran tradisional. Nah, tradisional ini biasanya dilakukan oleh guru dengan metode ceramah atau metode yang biasa dipergunakan sehingga cenderung siswa itu pembelajarannya itu monoton, terpusat pada guru, bukan terpusat pada murid. Maka peneliti itu memberi ide atau memberi satu pembelajaran dengan menggunakan flip classroom atau flip learning yang telah kita pahami dari awal tadi. Itu untuk saran yang saya kemukakan adalah kembangkan dengan konten pembelajaran yang disiapkan lebih bervariatif. Untuk konsep yang diperoleh dari artikel ini, bagi saya merupakan pembelajaran yang baru yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas dengan memperbanyak konten dan strategi supaya siswa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang saya maksud untuk memperbanyak konten dan strategi ini supaya siswa kalau belajar di rumah sendiri atau tidak ada pengawasan tanpa ada pendampingan, itu biasanya kalau kita arahkan misalnya memakai sumber menggunakan handphone atau Android gitu ya. Biasanya siswa itu kalau tidak diarahkan linknya itu maka akan membuka situs-situs yang lain. Jadi selaku guru itu harus mempersiapkan pembelajaran flip learning itu dengan sebaik-baiknya supaya anak itu terarah dan apa yang kita harapkan itu juga akan tercapai. Gitu. Itu saja untuk artikel yang pertama. Ini dilanjut artikel yang kedua atau gimana, Bu? Dilanjut artikel 2 atau bagaimana, Bu? Tidak terdengar, Bu. Oke, maaf. Saya udah ngomong tadi ternyata lupa diambil. Oke, Bapak Ibu, kita diskusi dulu terkait dengan flip learning. Nanti kalau sekali 3, nanti takutnya udah kelewatan. Lupa. Betul. Terkait pembelajaran flip learning yang dianalisis oleh artikel yang dianalisis oleh Pak Ano ini pada materi kalor ya. Hasilnya bagaimana Pak terkait dengan penelitian ini, penggunaan pembelajaran flip learning ini memberikan dampak positif atau bagaimana? Karena ini posisinya penelitiannya di pandemi COVID-19, ini lebih efektif, Bu, daripada pembelajaran via live
streaming gitu ya, atau biasanya kita menggunakan media Zoom, kadang anak-anak hanya sekedar mendengarkan dan hanya sekedar sekedar absen gitu loh. Tapi kalau dalam flip learning kan kita diformulasikan anak-anak itu melakukan suatu kegiatan, baru kegiatan berikutnya melalui tatap muka virtual itu anak-anak mengemukakan temuan-temuan apa dan bagaimana proses pembelajarannya. Oke. Siswanya kemudian Pak, kalau misalkan kita rujuk ke teori pembelajaran gitu ya Pak ya, menurut Pak No sendiri dengan pembelajaran flip learning ini masuk ke teori pembelajaran yang mana ya Pak ya? Mungkin hanya Mana sekedar Pak? membaca sih Bu ini. Mungkin Iya, hanya iya. bukan konstruktivisme, itu bukan Kenapa menemukan, itu bukan. kenapa nggak konstruk? Kan beliau uh, uh, menyediakan flip learning itu sebagai sarana supaya peserta didik bisa membangun pengetahuan ya kan? Iya nggak? Iya betul. Nah, iya, berarti masuk ke mana? Ini kan materi color ya. Mm-mm. Dengan menyediakan link berupa gambar kah, video kah yang disediakan oleh gurunya tersebut, sebenarnya kan itu upaya guru memfasilitasi kepada peserta didiknya untuk membangun pengetahuan ya kan sebenarnya, benar nggak Pak? Bisa. Bisa juga Bu. Ini sebagai konstruktivisme itu juga bisa ya sebenarnya ya. Ya bisa ya, memang konstruktivisme. Ya. Karena dia kan kalau biasanya pengetahuannya dibangun di kelas gitu ya, karena masa pandemi itu tidak memungkinkan bertemu di kelas, maka ditemukanlah satu cara, dikasih materi dulu nih, ditugaskan mereka membaca. Sebenarnya kan proses membacanya itu adalah proses kegiatan yang mereka membangun pengetahuannya kan, untuk konstruk kan gitu. Nah, sebenarnya yang saya maksudkan di analisis artikel itu, teori yang dirujuk itu teori yang seperti itu. Tetapi kan Bapak Ibu hampir semuanya tidak mencantumkan itu, karena kita kan bicara tentang pendidikan, otomatis teori pendidikan lah ya yang dirujuk. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan yang dirujuk dari flip learning ini sebenarnya adalah, kalau berdasarkan teori pendidikannya, adalah teori konstruktivisme. Kemudian apalagi yang bisa diikutin Pak? Teori apa lagi Pak? Teori pembelajaran apa Pak? PBL bisa Bu. Apa? PBL menggunakan flipped classroom. PBL kan model pembelajaran Bapak. Teori pembelajaran itu kan ada teori behaviorisme, konstruktivisme, kemudian humanisme, yang itu tuh Pak. Diingetin lagi nih, saya ingetin lagi. Jadi kalau kita baca dari hasilan artikel ini, bahwa pembelajaran flip learning juga masuk ke humanisme ya, memanusiakan manusia. Artinya pada saat dia kondisi yang tidak memungkinkan dia belajar ke sekolah gitu, datang hadir ke kelas, tetapi dia juga punya hak untuk belajar gitu. Maka bagaimana memfasilitasinya? Ya melalui flip classroom ini. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu, dari artikel yang dianalisis oleh Pak Ano? Ada ide nggak flip classroom implementation science teaching untuk dirujuk pada apa ya, judul tesis Bapak Ibu sekalian? Kalau untuk izin Bu Ririn, izin Bu. Ya kalau untuk tadi kan teorinya kan teori konstruktivisme sama humanisme ya. Kalau behavior itu masuk nggak kira-kira Bu? Kan ada istilahnya perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku
masuk tapi yang kayaknya awalnya tidak. bisa, tapi yang lebih terlihat sekali kan dia memfasilitasi pembangunan pengetahuan juga, kemudian terjadi perubahan haknya ya, maksudnya dia tetap punya hak untuk belajar, tapi nggak bisa karena dilarang kan waktu itu ya pertemuannya. Kalau behaviorisme lama-kelamaan mungkin bisa jadi terbiasa ya, tapi agak kurang kayaknya Mbak Ocun. Dua itu yang paling mendasari untuk flip classroom sih sepertinya. Nanti kita gali lagi apa bisa untuk behaviorismenya. Atau nanti judulnya kan bisa. Iya. Ya enggak? Iya. Jadi kalau misalkan flip ini kan di masa pandemi kan otomatis mungkin modul-modulnya kalau dulu kan istilahnya masih ya sudah ada walaupun terbatas gitu ya Bu. Nanti kalau misalkan kita mau menggunakan apa namanya flip ini untuk misalkan penelitian kita, jadi kita sudah siap modul atau siap semua lengkap perangkatnya, semuanya lengkap. Karena gini Pak, kalau di kelas kan kita masuk kelas kemudian jelaskan baru nugasin. Kalau ini dibalik, ditugaskan dulu siswanya kan. Ya. Ditugaskannya apa? Ditugaskan entah itu membaca dari yang kita berikan atau mengamati video gitu, atau melakukan eksperimen dalam skala kecil terlebih dahulu di rumah. Jadi kita menyediakan panduannya dulu gitu. Itu termasuk flip classroom. Termasuk pada mata kuliah ini juga kan sebelumnya ada bagian artikel yang diberikan gitu, dibaca, ntar di kelas baru kita bahas. Nah itu juga masuk. Jadi flip itu kan dibalik ya. Tapi kalau dijalanin di tempat saya ini loh Bu, Angel. anak-anak nggak belajar. Angel ya Pak ya, agak angel ya. Iya. Ya, mungkin ada kriteria tertentu pembelajaran flip classroom itu padahal kan bisa masih sebenarnya masih sangat luas sekali penelitian untuk flip classroom ini. Yang pertama kaitan dengan usia, artinya peserta didik yang rentang usia berapa yang bisa melakukan kegiatan, karena itu kan nanti pengaruh ke struktur kognitifnya ya gitu. Kalau semakin dewasa kan struktur kognitifnya sudah matang, jadi tahu dia harus apa pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana selanjutnya, dan nggak terdistrak gitu. Kalau ada tadi yang disampaikan oleh Pak Ano, jangan sampai nanti ngelihat yang macam-macam, jadi linknya harus sudah tertuju ke situ gitu. Nah itu kan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan juga untuk menyelenggarakan flip classroom ini. Kalau teori kognitif masuk juga ya Bu ya? Teori kognitif itu kan dia berupaya mendapatkan konsep ya Pak ya. Ya bisa. Masuk juga kan? Berarti masuk. Teori yang paling ini yang behavior tadi itu ya, yang belum masuk banget gitu loh. Ya sebenarnya semua teori pada dasarnya masuk gitu ya Pak ya. Cuman kan ada yang paling kena banget gitu Pak. Karena tidak mungkin satu kegiatan pembelajaran hanya mendasari satu teori pembelajaran saja. Dan itu nanti Bapak Ibu sekalian pada saat menuliskan tesisnya juga mencantumkan teori-teorinya beserta dengan filsafatnya. Filsafat pembelajarannya seperti apa. Nah itu kaitannya kan dengan teori pembelajaran tentunya. Kalau waktu S1 kan belum mencantumkan hal tersebut ya. Masih ya menurut penelitian ini gini, hasil penelitian yang ini segini, masih berupa gitu. Tapi nanti di S2 di tesis sudah mulai mencantumkan teori yang seperti itu. Sekian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kriteria lain Bu, tadi kan baru apa namanya kriteria mengenai usia atau rentang usia ya untuk apa namanya classroom. Ya. Ya, kemudian kalau kita tinjau lagi dari peserta didiknya, maksudnya
mungkin lebih ke fasilitasnya ya, karena tidak semua peserta didik atau sekolah memfasilitasi penggunaan LMS gitu kan, learning management systemnya juga. Kalau nggak ada LMS gimana pelaksanaan flip classroom? Bisa Bu pakai grup WA atau menggunakan Telegram, tapi kan hal tersebut susah ke detect-nya ya, maksudnya nggak bisa diakses secara umum gitu. Artinya ya cuman personal yang ada di situ aja yang bisa gitu. Tetapi kalau kayak kita di Sepada kan masih bisa ke record dan bisa dilihat lagi. Berarti terkait dengan sarana dan prasarana juga harus memadai. Kemudian eh, mungkin nggak peserta didiknya itu di rumahnya juga terfasilitasi koneksi internet secara bebas gitu. Siapa tahu orang tuanya membatasi gitu. Itu juga kan pengaruh juga. Misalkan dari jam sekian sampai jam sekian silakan baca materi ini gitu. Nah, ternyata dibatasi nggak bisa. Padahal saat itu saatnya tugas harus baca gitu kan. Tapi sama orang tuanya nggak boleh akses internet. Nah, itu kan juga menjadi satu kendala yang perlu diperhatikan juga pada saat pelaksanaan flip classroom. Apalagi ke ini ya, apa eh, apa sih namanya ya istilahnya itu, kesiapan guru juga mengkoordinir materi-materi yang bisa di-share ke siswanya untuk dibaca kayak gitu. Lebih ke menseleksi ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ano tadi, jangan sembarangan linknya gitu. Nanti aksesnya kemana-mana. Jadi kemampuan menseleksi materi yang harus dipelajarinya itu. Prepare-nya harus matang sih kalau untuk flip classroom ini bagi guru-gurunya itu. Tapi itu kan hanya sekali ya dilakukan ya. Artinya pada tahun berikutnya guru udah enak, udah pakai sumber yang tadi itu yang pertama kali disiapkan gitu. Keuntungannya lebih mudah guru di tahun berikutnya, yang ganti ya cuma siswanya. Untuk bahannya atau perangkatnya semuanya ya tetap gitu. Tetapi untuk memulai pertama kali itu mungkin yang agak dirasa berat oleh guru ketika melakukan ini flip classroom. Meramunya susah ya, Bu? Nah, meramunya itu yang susah, betul. Kemudian pemantauan siswanya, ini beneran nggak ngegojok-gojok siswanya, cepetan kumpul kayak gitu ya. Apalagi kalau kesadaran siswanya dalam mengerjakan tugas kurang, pasti menghambat prosesnya. Nanti ini gurunya udah nge-share nih video atau gambar, diamati artikel dan lain sebagainya. Ya Bu, belum kebaca Bu, belum kelihat Bu. Nah kan, padahal di kelas tuh harusnya kegiatannya udah lain lagi gitu. Itu salah satu beberapa kendala yang harus diantisipasi oleh guru pada saat melaksanakan flip classroom. Kemarin sebenarnya teman kita Mbak Eka itu penelitiannya tentang flip classroom. Ya Bu Priska ya. Bu Priska lagi PPG. Terus nih kalau untuk calon ide penelitiannya, tapi dengan catatan itu tadi ya, koneksi internetnya aman, kemudian bisa dipastikan dulu hal tersebut. Nah, untuk hal tersebut bisa, berarti Bapak Ibu harus melakukan penelitian pendahuluan, observasi dulu ke sekolah. Oke, ada pertanyaan lagi? Pano, mereka ini yang di artikel ini konsep kalornya disediakan video ya, link video ya Pak? Pano, lah nge-freeze, Panonya nge-freeze. Halo, Pano. Mana dia Pano? Halo Pano. Oh nggak ada bapaknya jadinya ya? Kok cuma satu? Ya,
Anda menghilang, guys. Pak, Pak, Pak. Pak Ano. Oh, jadi nggak ada, Pak. Cuma satu, Pak Ano. Gimana nih? Pak, telepon kali ya? Tapi kan Kamar ada satunya mandi. nih. Ah, kamar mandi? Kok nggak bilang? Enggak lah, sinyalnya nih. Pak Ano. Kayaknya memanggil. Berdering. Wah, lobet ya jangan-jangan ya. Bu. Ini saya telepon juga memanggil. Itu sorry katanya di chat. Iya, memanggil. Lobet. HP saya kok lo. Tas dong. Charge. Ya udah Pak, pakai yang satunya ini kan hidup nih Pak. Aku cuma ditugaskan untuk merekam aja nih Pak. Dipakai juga nggak apa-apa kali Pak. Kan bisa. Geledek Bu. Baca. Waduh. Apa iya? Apa nih? Matratap gitu. Hujan Bu, hujan terus Bu. Oh, di sini udah mulai mendung-mendung. Geledek dari tadi. Apaan lo? Nah, ini connecting. Itu ada. Alah, Dek. Ikut masuk ya? Karena Kenapa Pak Ano? tahu kok, tahu mental. Mental mak tetap gitu. Pak Ano pindah tempat ya? Enggak Bu, nyari charger belum ketemu. Oh, nyari charger. Di WA aja coba Pak. Ya. Ya semoga kuatlah baterai saya. Kenapa nggak dibalik Pak? Itu aja Pak. Yang satunya. Kan bisa Di pakai laptop. satu. Emang laptopnya nggak bisa pakai itu? Bah, Bentar. bah. Mau masuk nggak apa-apa Bu. Biarin Bu. Ikutan kuliah Bu. Sini. Nongol ya. Bah. Mental Bu, mental juga. Enggak, ada kok Pak. Ini masalahnya banyak itu loh Bu, apa? Banyak wifi jadinya laptop saya ke sana sini gitu milih. Tetapkan satu Pak. Kayak nanti 2024 cuma satu pilihannya Pak. Jangan ke sana sini Pak. Kok jadi kampanye beritanya? Tapi saya bukan jurekam kok, tenang Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu jangan golput aja. Oke. Gimana Bu? Terdengar? Eho Pak. Ya. Sekarang Oh ya enggak. Oke. Ifat. Oke, selanjutnya Pak. Artikel Oke. yang kedua tentang pet. Agak cepat ya. Ya boleh. Ini baterainya udah 20%. Waduh. Waduh. Nah. Terlihat ya Bu ya.
Effect of problem-based learning supported. Loh. Kok enggak? Mana, Pak? Nah. Nah, ini ya Bu. Oke, artikel yang kedua itu adalah Learning Solar System using PET Simulation to Improve Student Understanding and Motivation. Autornya adalah Eka Cahya Prima, Aldia Ridwani Putri, Nuryani Rustaman. Tahun terbit 2018, nama jurnal adalah International Journal of Instruction. Topik yang digunakan adalah simulasi PET sebagai media ajar dalam pembelajaran topik tata surya berdasarkan hasil dan pembahasan data yang telah dijelaskan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Target materinya adalah tata surya. Teori yang dirujuk adalah teknologi pendidikan fisika atau PET akan dipromosikan sebagai media teknologi dalam rangka membantu pembelajaran IPA. PET merupakan situs yang menyediakan simulasi pembelajaran fisika dan kimia secara gratis untuk diunduh guna kepentingan pengajaran di kelas atau dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran individu. Itu Wiman et al. 2010. Subjeknya adalah SMP swasta yang berlokasi di Padalarang, Indonesia dengan jumlah siswa 42. Variabel bebasnya adalah aplikasi PET. Metode penelitiannya adalah metode kuantitatif. Kesimpulan, penggunaan PET dalam kegiatan pembelajaran eksperimen semu dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa pada pokok bahasan tata surya. Sarannya, pembelajaran menggunakan aplikasi PET dapat dilakukan pada materi IPA terpadu yang lainnya. Konsep yang diperoleh dari artikel melalui pembelajaran berbasis web sangat cocok untuk dikembangkan karena siswa dapat menemukan konsep yang pasti sebelum mempraktikkan pada laboratorium nyata. Itu Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, saya sudah pernah melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi PET dan hasilnya sangat bagus sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Aplikasi ini sangat membantu karena tingkat kesalahan daripada prosesnya itu sangat kecil. Tingkat kesalahan asalkan prosedurnya kita sudah benar, itu nanti hasilnya pasti akan benar. Lain dengan kalau kita melakukan eksperimen yang nyata, itu banyak faktor yang mengakibatkan penelitian eksperimen itu gagal atau human error atau kesalahan daripada alatnya begitu. Itu sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau menggunakan aplikasi PET asal dengan langkah dan prosedur yang benar itu pasti nanti akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Begitu saja, Bu. Oke, berarti Pak Ano sebenarnya PET ini merupakan lab virtual ya? Iya, lab virtual betul. Lab virtual gitu ya. Kalau misalkan berarti konsep yang diajarkan biasanya sifatnya abstrak, makanya dikonkretkan dalam bentuk bantuan aplikasi ini sehingga peserta didik itu jadi bisa mengkonstruk pengetahuannya. Nah, lagi berarti ini adalah teorinya adalah teori konstruktivisme. Lagi-lagi ya, teori yang digunakan adalah teori konstruktivisme. Kemudian pada ini tuh sebenarnya khusus untuk pelajaran fisika ya Pak ya? Bisa dipakai untuk yang lain nggak? Sementara ini fisika, Bu, yang saya temukan. Iya. Berarti itu memang khusus untuk fisika ya Pak ya? Iya, fisika. Tapi nggak semua materi fisika juga bisa digunakan ya? Iya, untuk materi apa aja Pak? Untuk konsep-konsep apa aja yang bisa menggunakan PET ini?
Untuk sementara Gelombang. ini saya pakai pakai listrik magnet, gelombang, data surya, terus cahaya ya. Gerak ada. Gerak. Gerak itu kan masuk gelombang juga ya, Bu ya? Enggak. Gerak dan gaya. Oh, iya. Kimia. Gaya yang Kayak F itu bukan F kok sama iya, dengan itu. Newton. Oh, Iya. Newton. Kalau kimianya itu partikel-partikel ada juga deh simulasinya. Oh, di PET juga bisa, Ada. Bu? Ada. Oh, bisa ya. Berarti selain fisika, juga kimianya itu tentang atom. Atom ada. Kalau ikatan-ikatan itu bisa nggak, Bu? Ikatan, kan biasanya ada ikatan hidrogen, terus ada ikatan apa namanya antar Atom antar itu partikel. Ada antar juga. partikel. Ada juga, Bu. Oh, Biologi gitu. juga ada, cuma Oh, memang ada juga biologi deh. bagian apanya, Bu? Biologi itu kayak apa ya kemarin tuh ya? Apa ya? Saya Sedikit asumsinya memang kalau Dikit, biologi. dikit, tapi lebih banyaknya fisika. Sedikit. Kimia sama biologinya nggak terlalu banyak, tapi ada. karena biologi Kayaknya sendiri lab ininya lab virtualnya ada sendiri. Lab virtual untuk biologi ada sendiri. Terus kalau dikaitkan dengan IPA terpadu, maka pembelajaran menggunakan PETS ini sebenarnya kalau tadi di keterangannya Bu Nelly bisa fisika, kimia, biologi juga bisa, berarti bisa dipakai ya untuk diintegrasikan dalam satu konsep gitu. Untuk praktikum-praktikum yang lebih hemat bahan, ya kemudian bisa dilakukan berulang-ulang kelebihannya ya. Jadi Ya. tidak bisa apa maksudnya kalau misalkan pakai alat di lab gitu dilakukan berulang-ulang ada kemungkinan alatnya jadi rusak. Tapi kalau dengan dengan PET ini bisa menghemat. Ini aksesnya bayar apa enggak, Pak? Gratis, Bu. Oh, gratis. Pasti banyak peminatnya harusnya ya, orang gratis Iya. kok. Gratis. Ini dikembangkan oleh Universitas Colorado di Amerika. Itu penelitinya tuh dosen saya tuh, Pak. Wow, keren. Nuriani Rustaman. Bu, saya kok nggak nemu charger HP ya? Mana ini Pak, Bu ya? Satu lagi Makanya, berarti, Pak. makanya dari tadi mental-mental terus. Oh, ini Pak. Pak Ucin ada tuh. Pak Ucin ada, saya juga ada nih, Pak. Aduh. Andai bisa dikirim dalam bentuk JPG Pak ya. Terus di print ada gitu, enak juga. Tapi kayaknya teknologi sekarang belum bisa, Pak. Mana ini? Nggak nemu charger saya. Tapi kan Bu Ririn, ya gimana? Untuk PET itu kan tadi di materi biologi itu sangat terbatas, di kimia hanya beberapa, lebih cenderung ke fisikanya. Apakah itu bisa dibuat keterpaduannya, Bu? Kan hanya beberapa saja. Biologi itu sedikit banget, Bu, kalau biologi. Ano dimatiin dulu Pak suaranya. Kalau biologi itu sedikit, ya kalau untuk dibuat keterpaduan antara fisika, kimia, biologinya, di sini untuk PET itu kayaknya biologinya terbatas, Bu. Kalau nggak salah cuma apa gitu kan. Fisika itu lebih banyak, kimianya ya
hanya Ya, ya pokoknya lebih banyak ke fisikanya ya Bu Nelly ya. oke. Pada dasarnya kan ini adalah sebuah media yang memfasilitasi peserta didik, membantu untuk mereka paham akan konsep gitu ya, di mana konsep tersebut sifatnya abstrak yang tidak pernah mereka nggak bisa dilihat sama mereka, nggak bisa dirasa, tetapi itu ada gitu kan. Nah, untuk mengkonkretkannya, apalagi siswa SMP gitu kan masih dalam tahap butuh yang kelihatan gitu ya, belum udah bisa sih abstrak tapi kayaknya masih lebih gampang yang konkret yang kelihatan banget gitu baru mereka paham. Nah, dengan adanya PET ini maka membantu pemahaman mereka dalam memahami konsep-konsep yang tadinya abstrak itu. Kaitannya dengan IPA terpadu, ini ada hubungannya juga nih dengan jawaban Bapak Ibu eh, terkait dengan jawaban UAS kemarin. Jadi ketika kemarin saya ngebaca sekilas gitu jawaban yang Bapak Ibu kumpulkan, dalam hati saya, aku mau mengintegrasikannya kok kayak gini ya gitu kan. Padahal kan dia pada saat pertemuan kita di kelas waktu itu, penyampaian PPT yang saya sampaikan di kelas itu bahwa misal kayak antara listrik sama sistem saraf, kata Pak Ano kan waktu nggak bisa, oh ternyata bisa. Kalau dari tinjauan materi biologinya itu kita membahas tentang bagaimana kita merespon suatu gerakan gitu, misalkan pada saat kita lapar, kenapa kita harus berjalan mencari makan gitu kan? Berarti kan ada respon gitu kan, ada stimulus yang masuk bahwa di dalam perut kita ini menyatakan bilang oh otak perut lapar gitu, lambung itu udah mulai lapar kosong diisi, ayo gimana? Kemudian masuk tuh sinyalnya ke otak, di otak diproses informasinya, diterjemahin. Oh ternyata lapar, kalau lapar oke, kaki kamu jalan, tangan kamu cari buka-buka lemari, mulut kamu nanti kalau ada makanan kamu makan, ngunyah, gigi kamu ngunyah, lidah kamu rasain bahwa itu adalah yang nikmat, hidung kamu cium itu makanan aromanya enak, nanti tenggorokan kamu telan, itu kan perintah dari otak. Nah semua itu bisa terjadi karena adanya sel saraf. Sel saraf bisa bekerja karena ada loncatan-loncatan listrik di antara akson-akson itu gitu kan ya. Nah, rangsangan itu ternyata berupa impuls saraf ternyata ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita tadi kaji secara irisan materinya, integrasi materinya menurut Forgatri itu kan ada 10. Cuman kan tidak 10-nya itu bisa digunakan, hanya tiga saja yang bisa digunakan itu kan dalam mengintegrasikan kurikulum di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada connected. Connected itu dia kayak ada irisan gitu ya. Irisan biologi sama fisika, ketika membahas biologinya, membahas sistem sarafnya, maka fisikanya bagaimana listrik itu terjadi. Itu kan contoh dari listrik dinamis ya. Listrik nggak sih? Saya kurang mungkin. Listrik statis sampai listrik dinamis, Bu. Coba ya pikir fisika, kayaknya sih dinamis gitu ya, karena ada loncatan-loncatan dari akson satu. Nah, ternyata rangsangan yang berulang yang sama itu tidak tidak melulu direspon dengan cepat gitu, tidak semuanya mendapatkan respon. Contohnya, pada saat kita mendapatkan misalkan satu lelucon gitu ya, wah kita akan terbahak bersama-sama gitu kan ya, ada lelucon. Tapi ketika diulang 2-3 kali, akhirnya datar gitu ya. Kenapa? Karena tidak mencapai potensialnya gitu ya. Yang dimana potensial itu nggak sampai untuk tahap direspon gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu. Dan ternyata itu ada loh mekanisme kerja itu di otak kita gitu. Itu kan juga pengaruh dari listrik. Nah, listriknya tidak mencapai potensial aksi gitu. Nah, kaitannya dengan tadi dengan PET ini tadi, ya irisan materi biologi dengan fisika yang bisa diambil tuh bagian apanya yang bisa dipakai di PET-nya gitu. Kalau terfasilitasi di PET-nya apa? Kalau tidak bisa ya, oh berarti hanya fisika saja yang menggunakan PET. Oh, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi biologinya dengan cara lain kan bisa. Namanya media itu tidak dalam pembelajaran itu tidak ada yang satu itu dianggap baik untuk seluruhnya, itu enggak.
pasti harus dikombinasi dengan yang lainnya gitu. Sama seperti metode pembelajaran, ceramah jelek, oh enggak, salah kalau ceramah jelek. Bagaimanapun ceramah itu enggak jelek. Bayangkan kalau tidak ada metode ceramah. Saat ini saya diem. Bapak Ibu diem. Saya tanya diem. Terus materinya dapatnya dari mana? Penguasaan konsepnya dari mana? Nggak bisa kan? Nah, tetap materi penggunaan metode ceramah itu diperlukan gitu, tetapi tidak menjadi yang utama, harus dikombinasikan dengan lain. Apa itu contohnya? Dengan berdiskusi, dengan metode diskusi, kemudian dengan apa lagi? Dengan metode tanya jawab, kemudian apa lagi? Dengan metode unjuk kerja, presentasi, penugasan, dan lain sebagainya. Yang semua itu kalau diramu urutannya beda-beda. Itulah yang dikenal dengan model pembelajaran gitu. Jadi model pembelajaran satu dengan model pembelajaran lain itu berbeda di sintaknya, di urutannya. Satu sintaks, satu langkah dari model itu bisa menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. Jadi kalau dibilang metode model sama dengan metode, oh enggak bisa, beda. Itu model lebih luas lingkupannya dari metode pembelajaran. Kemudian lebih luas lagi apa? Pendekatan pembelajaran itu paling lingkaran yang paling luas. Jadi keseluruhannya itu apa? Itulah yang kita kenal dengan strategi pembelajaran. Pada saat kita ingin mengajarkan konsep tentang cahaya, misalkan, kita ingin mengajarkan konsep tentang cahaya, maka strategi pembelajaran apa yang akan kita gunakan? Oh, karena cahaya ini kan ada di sekitar mereka. Contohnya ada yang paling umum deh, matahari, lampu gitu. Oh, berarti kontekstual. Boleh nggak pakai pendekatan kontekstual? Boleh. Kalau pembelajaran itu memang berawal atau berangkat dari sekitaran mereka gitu. Kalau pendekatannya pakai pendekatan konsep, bisa nggak Bu? Oh ya jelas, pendekatan konsep sudah pasti. Kenapa? Di akhir pembelajaran kita mengharapkan mereka memahami konsep, itu bisa. Kemudian, oke, udah selesai pendekatannya, kemudian modelnya apa? Terserah mau pakai model apa, modelnya berkelompok atau enggak, atau seperti apa, atau mereka berbasis masalah. Oh, kalau berbasis masalah ada macam-macam gitu. Ada PBL, ada PJBL yang pada akhirnya mereka diharapkan menghasilkan suatu produk gitu. Itu PJBL. Kalau PJBL maka sintaknya A B C D, kalau PBL sintaknya A B C D E gitu kan. Nanti ada lagi inquiry, ada lagi discovery. Kemudian ada lagi yang lainnya, apa? Kooperatif. Kooperatif ada macam-macam lagi. Ada TGT, Jigsaw, ada apa lagi? TSTS, to stay, to stray, dan lain sebagainya. Sebenarnya semua itu digunakan udah dari lama gitu, tapi masih available nggak katakanlah kalau sekarang? Oh ya masih gitu, karena selama masih ada pendidikan masih bisa kepake gitu Bapak Ibu. Terus masing-masing sintak itu akan diterapkan dengan menggunakan metode apa? Nah, itulah beda hasil kreativitas, imajinasi, maksudnya dari Bapak Ibu sekalian meramu pembelajarannya akan seperti apa. Sama kayak kita masak gitu ya. Kan semua rata-rata masakannya bawang merah, bawang putih, garam gitu ya. Ada semua kan ya dimasakkan gitu. Tapi kan berapa persen garamnya, berapa persen asemnya, berapa persen penggunaan gula merah, kemudian bawang merahnya, bawang putihnya, kunyitnya dan lain sebagainya. Meskipun yang bahan mentahnya yang akan adalah ayam, pasti akan berbeda. Ada yang bisa jadi soto, ada yang bisa jadi gulai, ada yang bisa jadi ayam kecap, ada yang ayam goreng dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam. Bisa dipahami ya? Tambah Bu Priska, kan kurang. Nanti link baru. Panu nih. Mbak Ucun nggak pulang, Mbak? Enggak Bu, masih banyak kegiatan. Asik. Minggu depan juga kami nggak bisa Bu. Kami minggu Kenapa? depan itu Oh iya, lokakarya. kegiatan itu ya. Iya. Jadi nanti minggu depan kita kuliah cuma bertiga ya. Nanti kita makan-makan.
Biarin yang Ya, tinggalin Pak Ana sama Ocun. Satu lagi Bumil. Bumil menang wae. Dari pertama dia belum pernah datang loh. Gimana coba? Mobil nggak boleh diceng-cengin. Oh iya. Istimewa. Bener loh. Bumil itu doanya ini loh, mustajab loh. Doain cepat lulus. Amin. Iya, jangan cepet lulus. Kalau makan baru semester 1. Ocun. Oh, itu bener tuh. 1, 2 tuh. Doanya yang mustajab. Udah, ayo kembali lagi ke Pak Ano. Silakan. Belum bisa share screen, Bu. Oh iya, Belum maaf, bisa. Pak. Bentar, Pak. Ya. Aduh. Ini waktunya Oke. mustajab loh. Ini hari Jumat 1 jam sebelum maghrib Silakan. itu waktu mustajab untuk berdoa. Iya, Bu. Monggo, Bu. Ya. Bumil. Pasrah dia didoain. Semoga diberikan yang terbaik. Amin. Amin. Betul itu yang terbaik pasti. Monggo Pak Ano. Oke, yang terakhir analisis tema yang ketiga adalah tentang the effect of the problem-based learning support by experiment in science course that student inquiry learning and reflecting thinking skill. Autornya Uriye Denis Seliker Sedadir, tahunnya 2022, nama jurnal Indonesia Social for Science Education, Educator. Topik yang digunakan adalah materi konduksi listrik dinilai efektif dalam pembelajaran berbasis masalah yang didukung eksperimen. Target konsepnya adalah atau materinya konduksi listrik. Teori yang dirujuk adalah tujuan PBL adalah membantu siswa mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan basis pengetahuannya dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan saat ini. Pembelajaran inquiry dan proses berpikir reflektif diharapkan dapat dikembangkan dengan proses PBL yang didukung dengan eksperimen. Subjeknya adalah kelompok eksperimen terdiri dari 21 siswa yang belajar di kelas 6 SD sekolah menengah. Kalau di luar itu SD itu udah menengah ya Bu ya. Saya juga kurang paham ini. Sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 22 Bapak siswa salah yang terjemah kali Pak. Salah menerjemahkannya enggak? nggak tahu Bu. kalau dari terjemahannya itu memang di kelas 6D begitu. Sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 22 siswa yang belajar di kelas 6A Provinsi Burdur di Turki. Variabel bebasnya adalah PBL, metode penelitiannya kuantitatif. Kesimpulan, materi konduksi listrik menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang didukung dengan eksperimen untuk meningkatkan keterampilan belajar inquiry dan keterampilan berpikir reflektif siswa dalam proses pembelajaran. Sarannya, refleksi hasil pembelajaran sebaiknya menggunakan eksperimen semu atau didukung ya. Ini saran saya aja sih. Refleksi pembelajarannya didukung dengan eksperimen semu dan nanti bisa dibandingkan dengan eksperimen yang nyata atau penelitian yang nyata untuk memperkuat pemahaman siswa dalam melakukan eksperimen nyata. Konsep yang diperoleh dari artikel, pembelajaran berbasis masalah menggunakan eksperimen dapat digunakan untuk pembelajaran di kelas pada materi konduksi listrik. Konsep yang belum dipahami di artikel ini saya, waktu yang dialokasikan sebanyak 6 jam apakah dilakukan dalam 1 hari atau dibagi dalam beberapa kali pertemuan. Itu analisis yang saya dapat di artikel yang ketiga, artikel yang terakhir di presentasi ini. Bagian 3, Bapak itu Bagian 3. Ya, bagian 3. Tema 3 itu Pak. Artikel ke tema 3 itu Pak. Artikel tema 3 Bu ya.
Kayaknya Bapak ini loh loncat loh. Soalnya yang tadi yang kedua aja itu Bapak bagian yang artikel tema 1 loh itu, Pak. Artikel kedua yang dipresentasikan itu artikel tema 1. Makanya Yang saya kedua, bingung nyari. Artikel kedua yang Bapak presentasikan adalah artikel tema 1 di bagian 1. Gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Ya. tadi yang disampaikannya? PBL yang didukung dengan apa? Artikel aslinya gimana, Pak? Artikel aslinya. Mm-mm. Aduh, nyari lagi nih, Bu. Oh, enggak disiapkan di effect of problem based learning Udah. support experimental thinking skill. Oh ya, ini udah. Oke, Pak. Review. Ini saya stop dulu ya berarti. Nggak apa-apa. Di ini. Oh, kok kurang gede, Pak? Ini. Nggak kebaca, Pak, saya, Pak. Nggak full screen. Materinya apa tadi, Pak? PBL-nya, Pak? Konduksi listrik. Konduksi listrik. Device satunya ininya internetnya hilang, Bu. Jadinya macet. So, konduksi listrik. Kemudian yang kedua tadi tentang gelombang ya, listrik magnet ya. Ya, listrik magnet. Kalau yang kedua tadi solar, Bu, tata surya yang pakai pet. Oh iya, tata surya. Kalau yang pertama tadi tentang Flip learning tentang materinya kalor. Suhu dan kalor. Oke, konduksi listrik. Dia menggunakan PBL. Untuk orientasi masalahnya disampaikan nggak Pak di artikel itu gimana caranya peneliti mengorientasi masalah kepada peserta didiknya untuk materi konduksi listrik. Bentar, Bu. Jadi kita pengen nanti kan kita bisa mengadaptasi atau apa ya? Ini kalau ini orientasinya ke keterampilan abad 21, Bu. Bukan itu. Kan untuk model project based untuk model problem based learning ini sintaks yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah gitu ya. Nah, caranya si peneliti dalam mengorientasikan peserta didik kepada permasalahan itu dia menggunakan apa? Coba di metodenya, Pak. Metode. Ya. Riset desain, kuasi eksperimen, desainnya pretest, post-test, kontrol group. Oke, partisipannya. Oke. Kelas 6 kan, Bu? Iya. Grade 6, iya. Experimental group consist student intern. Secondary school. Itu kelas 6D-nya, Pak. 6D, secondary school-nya. Secondary school itu bukan SMP. Kalau control SMP apa bukan middle ya, Bu ya? Secondary school kalau SD elementary school. Mungkin istilahnya ya, pakai istilah apa English British sama English American kan beda. Mungkin. Kayak rubber penghapus sama satu lagi apa sama-sama penghapus tapi beda istilah. Eraser. Eraser, iya. Iya, eraser. Ya. Eraser sama rubber. Kan sama-sama penghapus tapi yang satu British, yang satu American. Terus sama flat sama apartemen. Nah, itu sama-sama rumah bertingkat gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kan mereka beda waktunya.
same school. In student in experiment. Pak, ke bawah, Pak. Group were female native di Turki. Dia nggak nyampein nih gimana cara mengambil mengorientasikan masalahnya. Terus Pak, ke bawah lagi, Pak. Data collection inquiry learning skill scale. The research use the inquiry learning skill perception scale for. Ini pakai PBL apa PB? PBL, Bu. Ini ya. Kamu balik. Oh, soalnya gitu. Tapi bagaimana mekanisme pembelajarannya dia nggak ngejelasin ya? Nggak ada. Nah ini pentingnya kenapa di dalam artikel itu ada email, Pak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak tertarik terkait dengan penelitian ini, nanti bisa nanya ke, apalagi dengan konsep yang sama, konduksi listrik, bisa nanya ke penulis gimana caranya dia mengorientasikan permasalahan pada saat pengambilan data di penelitian ini. Harusnya kan diceritakan PBL-nya gimana. Pembahasannya coba, Pak. Oh, tunggu, stop. Top. Design and assessment. Solving the problem within the scope of reference and source solution is statement and the unit for resource and material. Preparing scenario based on through the possible story are created in the direction to learning target. The text of the scenario is with the order to understand the content of scenario and subject. Student may take one not from determine the problem after reading. Oh, berarti kayak dikasih teks mereka. Si peserta didiknya diberikan satu tulisan untuk dianalisis, ditentukan permasalahannya dalam teks itu apa yang masih berhubungan dengan materi produksi listrik. Together in the group. Oke. Experiment group implementation, Pak. Coba, Pak. Oke. Dari satu for procedure, the second prepare first, then the student read the plan and identify the problem. Next, the design experiment to solve the problem and reveal the solution. Finally, observation form. Berarti dia memberikan tulisan, kemudian orientasi masalahnya berupa artikel itu diberikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik berdiskusi, kemudian diberikan lembar observasi, kemudian lembar penilaian untuk proses analisis asesmen berarti formatif ya. At the last that one of the scenario used in the study is present below. Tuh ke bawah, Pak. Tuh teksnya berupa kayak gitu tuh, Pak. Salah satu orientasi masalahnya. Siapa ini? Aileen and her family. Apa nih? Fully naik kunjungan ke Amerika pakai pesawat ceritanya. Pesawat, ya. Kemudian selama dalam perjalanan dia mengalami cuaca yang buruk. Pendaratan darurat. Emergency landing. Itu kaitannya dengan konduksi listrik. Ya. Oke. Itu bagus tuh. Bisa tuh Pak diterjemahin, nanti Bapak pakai untuk mengajarkan materi ini konduksi listrik. Kalau kita nggak kepikiran kan ceritanya lah, dia punya cerita kayak begini. Oke. Control group implementation-nya gimana? The lesson carry out activity based on the science lesson curriculum in the control group science. Ya kelas biasanya yang bagaimana pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas itu ya berarti ya.
Kalau di kita kan enggak. Kalau misalkan satu pakai model A, yang satu ceramah aja lah, ya jelas beda gitu. Kan seharusnya kelas kontrol itu adalah bagaimana kelas itu biasa diajarkan gitu. Ya udah adanya begitu gitu. Ini perlakuannya baru dengan menggunakan yang akan kita teliti. Nah ini bagus nih etika dalam penelitiannya dipenuhi nih, karena kita belum minta izin kadang kepada si peserta didik untuk dipoto untuk dipublish, jadi mukanya ditutupin. Oke, terus selanjutnya Pak. Nah ini dia pembuktian kan ini ya. Ya, pembuktian. Apabila dari experimental study ini di kelas eksperimen. Some photo of the student. Taruh. This group included activity exercise in the official textbook, smart book exercise, listening to the teacher, and answering the questions. Students in the group did an experiment based on the book. They didn't design the experiment. Oh, jadi sama-sama melaksanakan praktikum, cuman di kelas yang kontrol itu praktikumnya ya udah sesuai dengan panduan yang diberikan gurunya gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau di kelas eksperimental itu mereka merancang sendiri panduannya. Oke. Hasilnya the result and discussion. Pre-test, post-test. Kelasnya pre-test 21 N-nya berbeda signifikan berarti ya. Signifikan, berbeda signifikan. Oke. Pre-test, post-test. Hasil ya, Bu? Hah? Iya. Hasil. Result discussion of the third research question. Scale. Ya, hasilnya ternyata berbeda signifikan ya antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Tentu saja ya. Perlakuan independent result comparing group for test for testnya apa? Tuh. Kesimpulannya Masih jauh ya? 2 jam lagi, Pak. Lah ini. Conclusion. Conclusion. PBL practice on different science teaching variable in the relevant literature. There is no study examining the perception of PBL practice support by in addition to study integrated the PBL approach with different method and techniques such as concept, cartoon, argumentation, mobile application. Oh, banyak variabel ternyata ya. Limited number of students support by experiment have been found. Gimana? Terjadi integrated penggunaan PBL, pendekatan PBL seperti konsep dan argumentasi mobile application. As a result, the research dan significant difference. Ini kan benar perbedaan respond this PBL activity support by experiment can develop student. Oh, jelas dong ya. Dapat mengembangkan apa Pak? Inquiry, learning skill. Apa? Ya tadi. Inquiry, learning apa tadi? Kok saya scroll dari ini saya. Singkatannya apa Pak? Inquiry, learning apa tadi tuh? Inquiry, learning, and reflecting thinking. Skill berarti ILS itu inquiry learning skillnya meningkat, reflective thinkingnya juga meningkat ya. Maksudnya ada perbedaan antara kelas eksperimen. Oke. Ini untuk konsep konduksi listrik. Nah, berarti ini kalau secara teori pembelajarannya apa Pak?
Konstruktivisme. Konstruktivisme bisa, Udah jelas. terus human bisa, Humanisme ya? semua bisa Bu, masuk semua ini. Iya, konsep yang jelas ya. Iya. Konsep. Oke, Pak Ano. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Banyak PBL ini PBL, PJBL itu menjadi model pembelajaran yang wajib dikuasai oleh guru katanya. Karena melalui model tersebut peserta didik dapat dikembangkan segala skill yang dimilikinya, mulai dari skill kemampuan dalam komunikasinya, gimana caranya terfasilitasinya saat mereka berdiskusi. Ketika mereka berdiskusi, mereka menyampaikan idenya, kemudian menyampaikan pendapatnya, menyanggah dan lain sebagainya. Nah, pada saat yang bersamaan pula lah itu critical thinking-nya pun dilatihkan. Kenapa? Karena dengan dia bisa berkomunikasi yang baik, tandanya dia menguasai konsep, dan pada saat ada hal yang berbeda dengan yang dia ketahui, maka dia akan berargumen gitu kan ya. Akhirnya jadi sama. Makanya melalui pembelajaran tersebut kemampuan abad 21 itu bisa terfasilitasi. Tapi apakah hanya itu saja, Bu? Tidak tentunya. Balik lagi tadi bagaimana guru meramu dari strategi pembelajaran tadi itu. Kalau misalkan dari langkah awalnya gagal mengorientasikan permasalahan, maka ke belakangnya PBL-nya nggak akan berhasil. Karena kunci sukses PBL itu ada di awal kegiatan, yaitu orientasi masalah. Kalau gurunya gagal mengarahkan peserta didiknya kepada masalah, ya nggak bakal nyambung. Kenapa? Karena kalau pembelajaran yang biasanya guru menjelaskan, misalkan anak-anak ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri dari A, B, C, D. Nah, ciri-ciri yang pertama ini, kita bisa bernafas, dihirup, sama tumbuhan juga bisa bernafas, artinya ini. Hewan tentunya bisa kalian lihat ini. Kemudian apa lagi? Cirinya bergerak dan lain sebagainya. Itu kan guru menjelaskan aja semua. Nah, tetapi dengan model PBL ini, ketika di awal sudah diorientasikan kepada suatu permasalahan yang mereka nanti menemukan konsep-konsep dari ciri-ciri makhluk hidup melalui apa? Melalui kegiatan diskusi yang mereka lakukan di dalam kelompok. Bagaimana mereka bisa berdiskusi dengan baik? Guru menyediakan fasilitasnya berupa LKPD. LKPD yang digunakan, dibuat oleh guru memandu bagaimana peserta didik bisa berdiskusi, dan hasil diskusinya itulah mereka bisa paham konsep tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dimana kalau pembelajaran yang sebelumnya atau pada kegiatan yang lainnya dapat konsepnya itu dengan guru menjelaskan, jadi dia diem aja. Tetapi melalui PBL ini mereka berdiskusi di dalam kelompok, bekerja bersama menyelesaikan permasalahan yang tadi diorientasikan oleh guru, kemudian mengerjakan dituangkan dalam LKPD-nya. Nah, disitulah mereka belajar. Di akhir pembelajaran mereka paham, oh jadi ciri-ciri makhluk hidup itu A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kalau yang tadinya ya dapatnya itu ya dari penjelasan ceramah, itu metode ceramah. Nah, lalu di PBL emang nggak ada ceramah, Bu? Ada. Nggak mungkin nggak ada gitu. Masa ya gurunya diam aja? Kan ada tahap guru mendampingi peserta didiknya dalam menemukan solusi atas permasalahan. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami nggak? Izin tanya, Bu. Oke, silakan. Untuk PBL, jadi dulu itu waktu saya PPG, Bu. PBL itu saya tentukan orientasi masalahnya ini gitu misalnya. Tapi ternyata sama dosennya itu
masalah itu harus muncul dari anak gitu Bu, bukan kita yang membuat masalah di orientasi masalahnya gitu Bu. Jadi itu kira-kira kurang tepatnya di bagian mananya Bu? Kan mengorientasi itu mengarahkan ya. Ya. Diarahkan mereka itu menemukan masalah. Benar yang nemuin ya peserta didik ya. Tapi guru tuh udah tahu, maksudnya udah tahu siswa itu harus menangkap bahwa ini adalah sebuah masalah. Dengan cara apa? Disediakan video misalkan atau gambar atau artikel. Nah, nanti dari video, artikel atau gambar tersebut mereka menganalisis. Dan ketika mereka menganalisis, berikan pertanyaan pemantik. Menurut kalian dari gambar tersebut apa yang menjadi atau misalkan apa ya yang paling gampang itu, saya biologi lagi nanti kayaknya nggak adil itu, kok biologi terus ya. Cuman backgroundnya biologi sih. Yang umum deh, misalkan kenapa musim kemarau pertanian turun produksinya gitu misalkan ya secara umumnya. Jadi yang guru ambil itu adalah berita terkait dengan atau tabel hasil produksi tanaman yang menurun dari bulan A ke dari 3 bulan terakhir gitu. Kemudian diminta nih mereka, menurut kalian pada bulan apa produksi tertinggi? Pada bulan apa produksi terendah? Mengapa terendah? Apa yang terjadi pada bulan tersebut? Oh, kurang curah hujan. Kalau gitu, apakah curah hujan mempengaruhi? Pengaruhi. Bagaimana mempengaruhi ke produksi pertanian? Oh iya, jadi kan tanaman jadi kurang nutrisi. Nah, masalah nggak itu? Nah, maksudnya gitu. Jadi guru itu mengarahkan mereka untuk menyatakan, oh ini tuh masalah yang harus kita selesai. Kalau gitu gimana ya solusinya supaya kebutuhan tetap terpenuhi, tetapi di dalam cuaca yang curah hujan yang masih kurang gitu. Oh, harusnya ada solusi gimana? Coba kalau kita melakukan misalkan fermentasi melalui bakteri apa gitu kan, yang kan pada akhirnya kan dari hasil fermentasi ada air yang dihasilkan ya. Nah, kalau bisa seperti itu berarti airnya bisa dipakai untuk dan seterusnya. Itu kan artinya memang yang menemukan permasalahan ya siswanya, tapi guru itu mengarahin ke siswanya, lihat tuh itu ada masalah kan gitu. Tapi yang menyadari itu adalah sebuah masalah ya siswanya gitu. Benar bahwa nah dengan cara apa guru menyadarkan siswa bahwa ada permasalahan ya, dengan cara itu tadi bisa diberikan artikel, bisa diberikan foto, gambar, video atau data. Kalau misalkan data, maka ada keterampilan lain lagi yang bisa dilatihkan dalam pembelajaran itu. Apa contohnya? Literasi numerasi kan, kemampuan membaca tabelnya. Kemudian coba dikalibrasi datanya tersebut menjadi sebuah diagram, bisa nggak? Nah itu kan keterampilan lain lagi yang bisa dilatihkan. Melalui biologi pun bisa. Ya, itu tadi balik lagi bagaimana bawang merah, bawang putih, kemudian garam, gula, semua air, ayam diramu jadi berbagai macam makanan. Kan tergantung chefnya kan. Nah, guru itu kayak chef. Iya, gimana Bu? Itu berarti contoh yang kemarin soal UTS itu bisa dikatakan juga itu strategi PBA, model PBA ya? Gimana? Kemarin yang dipakai buat UTS kemarin, salah satunya itu bentuk permasalahan itu, maksudnya salah satunya itu contoh dari PBL. Bisa dikatakan seperti itu? Iya, kami menerapkan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ya kan, kami menyajikan nih 2 artikel. Coba silakan pilih deh Bapak Ibu, pilih dari 2 artikel itu. Satu tentang sampah, yang satu tentang obesitas gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ngambil tentang sampah, oke, buat integrasi konsep IPA-nya. Maka kira-kira konsep IPA apa yang bisa dianalisis oleh Bapak Ibu? Kan harus dikaji dulu tuh. Harusnya integrasi dari konsep fisika bisa, dari konsep biologi bisa, konsep lingkungannya, ekologi kan, dari konsep kimia bisa juga.
Tetapi kan nggak ada yang mencantumkan itu gitu. Kemudian kalau yang tentang obesitas, apa yang bisa diintegrasikan konsepnya? Dari konsep biologi apanya? Oh, berarti sistem pencernaannya. Kemudian nutrisi makanannya seperti apa? Kalau dari kimia bisa nggak? Bisa kimianya. Kandungan-kandungan lain-lain sebagainya, reaksi apa yang terjadi ketika di dalam proses pencernaan organ, gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Fisika bisa nggak? Bisa. Bagaimana mengolah makanan, mengunyah, berapa lama kecepatan, berapa harus makanan itu harus dikunyah, gitu kan? Pengaruhnya kan ke sana. Tapi kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita nggak nyambung ya, Bu? Nggak apa-apa, sudah berusaha. Itu makanya kemarin saya membuat apa namanya instrumen penilaiannya. Ya Allah, kok nggak sesuai ya, ini pada kurang semua. Makanya saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Dari awal itu ditanya, tentukan apa namanya model integrasi IPA yang dikemukakan oleh Forgetri. Pilih salah satunya. Nah, tapi kan yang di Indonesia kan cuma bisa 3 yang diterapkan gitu kan ya. Kalau nggak konektif, apa itu yang diterapkan di Indonesia? 3. Gimana? 3-nya apa aja kata Ibu Samia? Oh, Connected, integrated, webin, ya itu. Nah, pilih salah 3 itu aja yang Bapak Ibu mengintegrasikan konsep IPA-nya. Kemudian diminta tentukan kan berdasarkan langkah-langkah yang kemarin ada di PPT. Berarti yang pertama apa? Menentukan tema besarnya dulu kan. Tema besarnya tentang apa? Harusnya sampah aja udah cukup gitu kan, tema besarnya tentang sampah. Kemudian kajian dari biologinya apa? Ekologi, berarti kan ya. Kemudian apa lagi? Kajiannya, oh berarti kan bisa diolah tuh jadi apa namanya? Apa di sampahnya diolah deh jadi pupuk atau di recycle dan lain sebagainya gitu. Terus dari sisi kimianya gimana kalau plastik itu harusnya dan seterusnya. Fisikanya bisa nggak? Bisa, ternyata bisa jadi energi ya. Sampah itu diolah terus ternyata bisa jadi energi loh. Gitu. Buktinya apa? Ternyata di Singapura itu negara yang kecil kayak gitu, oh listriknya itu sumbernya dari sampah guys. Sampah itu diolah, sampah plastik dipisahin, dijadiin biji plastik, kemudian dijadikan dengan proses tertentu bisa berubah jadi listrik. Oh, amazing kan. Kemudian apalagi? Ternyata dari plastik juga bisa dibuat batako. Dan itu kuat. Lebih kuat dari semen. Artinya bisa kan diintegrasikan gitu. Tapi kan Bapak Ibu kemarin belum sampai seperti itu, tapi ya tidak apa-apa lah, sudah diupayakan. Oh Bu, deadline-nya Bu, kita kasih berapa hari Bu Friska ya? 1 minggu. Kan gangguannya hanya sebentar kan ya kemarin itu ya. Malam udah bisa kan ya? Sudah dikoreksi Bu. Ya udah dikoreksi. Tapi saya menyesuaikan koreksiannya itu dengan instrumen kok ya jomplang gitu. Jadi saya kayaknya apa instrumennya yang dibenerin atau Bapak Ibu yang harus dibenerin ya tugasnya ya. Kami Bu yang loadingnya lama. Maksudnya ditanya gitu, kalau Bapak Ibu nggak paham ditanya ini tugasnya maksudnya seperti apa gitu. Kan ada langkah-langkah tuh, harusnya kan langkahnya A B C D. Yang A itu apa? Nih Bapak Ibu telah menentukan topiknya besarnya apa, kemudian capaian dari topik besar itu yang ingin dicapai apa. Itu kurang masih ya adalah beberapa yang mencantumkan tapi lebih banyak enggaknya gitu. Kemudian materinya yang mau di konsep-konsep apa saja itu belum di list. Jadi tuh harusnya Bapak Ibu mengerjakannya tuh langkah-langkahnya apa yang seperti di PPT itu set. Nah ini yang Bapak Ibu kerjakan. Langkah 1 maka harusnya ini jawabannya, langkah 2 ini jawabannya, langkah 3 ini gitu. Itu kan sistematis. Ya Bu, miskonsepsi Bu.
Iya, sebenarnya sistematis atau tidaknya itu tergantung dari pola pikirnya. Berarti Bapak Ibu kemarin lagi pada ruwet pikirannya, jadi jawabannya dia ruwet numpuk semua gitu. Maka dibentuk dalam paragraf. Ya, kami ngoreksinya ke rempohongan lah. Jadi nggak nemu nih benang merahnya. Ini yang tahap mana sih nih jawabannya nih? Ini yang tahap mana gitu. Tapi kalau misalkan dibikin tabel gitu ya, nomor 1 langkahnya yang pertama ini, kemudian di atas dicantumkan menggunakan model pengembangan Forgatry yang tipe web atau NES atau apa connected gitu. Kemudian tema besarnya judulnya adalah ini gitu. Kemudian capaian tema besarnya adalah A, B, C, D. Integrasi antar materinya yaitu antara biologi dan fisika, atau biologi dengan kimia, atau kimia dengan fisika, dan lain sebagainya. Kan harusnya tercantumkan situ. Ada nggak yang nyantum? Ada, tapi nggak yang detail. Harus dicari dulu, kami harus nyari karena narasi bentuknya. Loh, kalau sains kan bukan narasi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita kan basicnya sains. Sains itu sistematis, kelihatan gitu, sekali ngelihat itu tahu gitu letaknya. Nah kalau yang sosial iya harus dibaca sampai habis baru kita paham gitu kan. Kalau sains kan enggak. Sains itu tandanya tidak banyak kata-kata tetapi bermakna gitu. Langsung ngeh gitu. Kalau yang sosial kan harus panjang dulu kata-katanya. Oh, intinya ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu memperbaiki jawaban UTS-nya. Jadi buat secara maksimal capaian-capaiannya. Nah, kemudian strategi pembelajarannya kami nggak minta dibuatkan RPP, begitu tidak, tetapi cukup cantumkan saja strategi pembelajarannya. Misal, strategi pembelajarannya menggunakan pendekatan lingkungan. Kemudian model pembelajarannya menggunakan model PBL. Kemudian metodenya A, B, C, D. Gitu aja udah cukup. Jadi nggak perlu mumet sampai mikir ke desain pembelajaran, enggak, kami nggak minta itu. Ketahuan berarti kemarin tuh ruwet pikirannya ya, kayaknya berat gitu, padahal ya nggak berat lah, orang gampang kok UTS-nya. Udah dikasih kisi-kisi itu, maksudnya kisi-kisinya lihat di PPT tuh kan. Kalau kita nggak cantumkan lihat di PPT pasti bingung gimana cara mengintegrasikan konsep IPA-nya kan. Iya. Apalagi yang nggak datang kan ya. Kalau yang datang mah masih mendingan ada catatan. Tapi udah saya upload kan ya di Spada PPT. Sudah Bu. Iya, udah diupload di Spada. Iya, ruwet bin mumet Bu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kapan mau deadline perbaikan TS-nya? Boleh dikasih catatan nggak Bu kesalahannya di masing-masing? Itu tadi, jangan kalau semuanya intinya masing-masing. Janganlah. Kalau gitu nggak usah perbaikan. Jadi secara umum itu tadi yang saya sampaikan, tidak ada nggak terlihat, belum terlihat model integrasi yang digunakan apa. Kemudian capai judul besarnya untuk temanya, kemudian capaian dari judul besarnya, dan masih integrasi antar pelajaran apa saja itu ada yang mencantumkan tetapi tidak gamblang gitu ya. Jadi jangan dinarasikan semuanya. Bikin dalam bentuk tabel langkah-langkahnya. Itu kan di Sepada ada tagihan makalah sama PPT. Nah itu apakah harus dibikin makalah analisis artikelnya juga atau PPT aja? PPT-nya, makalahnya itu kan isinya gabungan yang Bapak Ibu ramu dari artikel yang akan dipresentasikan itu. Makanya harusnya harapan kami
Kalau yang pertama itu kan tentang bagaimana konsep-konsep apa saja ya Bu ya. Kemudian yang kedua bagaimana membelajarkan IPA terpadunya. Kemudian yang ketiga apa sih yang bisa diukur dari pembelajaran IPA terpadu? Oh, ternyata keterampilan berkomunikasi, keterampilan abad 21, kemudian apalagi tadi tuh yang Pak Ano tadi apa? Inquiry learning skill dan lain sebagainya itu. Nah, maksud kami meramu pembelajaran ini pada makalah yang Bapak Ibu buat itu hasil dari ramuan analisis artikel Bapak Ibu yang mencakup ketiganya itu. Jadi satu orang bisa menemukan konsep bahwa untuk mengajarkan konsep A pada IPA terpadu dapat dilakukan melalui pembelajaran ini loh. Selain itu melalui pembelajaran tersebut juga dapat melatihkan keterampilan A, B, C, D dan seterusnya. Itu yang kami maksudkan makalah yang harus diupload setelah UTS ini. Nah, kalau kayak punya Pak Ano tadi itu 2 artikel berasal dari tema yang sama. Jadi saya juga nyarinya bingung, katanya tema kedua tapi kok nggak ada, ternyata di tema 1 numpuk 2. Nah, guyu kan? Terus Bu, kalau kemarin itu kan untuk tema 1 itu kan kami banyak yang salah ya, banyak yang kurang tepat gitu Bu. Nanti misalkan kalau kami menganalisisnya yang masih kurang tepat, kemudian artikelnya itu lebih ke konsepnya ya, maksudnya konsep IPA-nya materi apa aja gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nih deadline-nya kapan ini ya? Revisi UTS-nya? Minggu, Bu. seminggu Bu. Seminggu. Minggu. 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 Pak, aduh Pak. Sekarang Minggu tanggal aja, Bu. berapa? Minggu malam Senin. Minggu malam Senin. Oh, Ya, jadi minggu hari malam Minggu ngerjain gitu ya? Iya, Bu. Kita Oke. dikejar-kejar. Kami masih dikejar-kejar juga ini Bu. Kejar-kejar siapa? Dikejar-kejar tagihan juga Bu. Oke, Minggu. Hari Minggu, kemudian kita kuliah hari Jumat. Kita ambil tengah-tengah, 1, maju, 2. Saya bikin hari Selasa ya. Siap, Bu. Insyaallah. Saya bikin deadline-nya hari Selasa untuk revisi UTS-nya. Kemudian makalahnya Pak Ano deadline-nya hari Minggu. Oke. Pak Ano belum bikin makalah kan pasti kan? Apa udah? Belum, Bu, belum. Belum. Nah, iya, makanya. Bikin makalah, saya deadline, oke, saya tulis nanti saya lupa lagi. Selasa jam 23 ya Bu, bukan Selasa 00. Ide yang bagus. Iya, tenang aja. Jam bedanya. Nanti mendekati hari Rabu sebenarnya itu ya. Saya ambil tengah-tengah, berarti jam 12. Selasa jam 12 itu aman itu. Nggak mendekati Rabu, nggak mendekati Senin juga, gitu kan. Makalah Pak Ano itu Minggu. Kemudian revisi UTS Selasa jam 12 ya. 12 istirahat. Ya udahlah 23 lah, kasihan lah. 23 ya, Selasa jam 23. Jadi pulang sekolah masih bisa ngerjain. Yes. Tenang tuh Bu Nelly kan. Tidur malahan. Ataunya malah tidur, salah sendiri. Berarti kalau nggak upload saya anggap nilainya itu pakai yang kemarin aja, nggak usah revisi berarti. Oke. Maksudnya malah tambah jelek habis direvisi. Oh, berarti ini makalahnya 3-3-nya gitu ya? Pak, makalahnya itu Gabung. perwakilan dari kan Bapak
sebenarnya yang dipresentasikan itu adalah perwakilan dari tema 1, perwakilan dari tema 2, dan perwakilan dari tema 3. Hanya saja yang Bapak tadi presentasikan itu perwakilan dari tema satunya ada 2. Nah, satunya ini saya nggak tahu nih, ngelacaknya tadi tuh nggak ketemu di tema 1, di tema 2 atau tema 3 gitu. Jadi ada satu tema yang tidak Bapak tampilkan tadi itu. Tuh. Nah, nanti silakan di makalahnya nanti Bapak revisi, PowerPoint-nya nanti juga direvisi juga, dibikin yang tadi itu ya Pak ya, perwakilannya tadi itu. Jadi kayak artikel aja deh, satu lembar aja, ringkasan dari gabungan, maksudnya Bapak Ibu menarasikan di makalah itu konsep atau yang tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa untuk mengajarkan materi A pada konsep IPA terpadu dapat melalui pembelajaran apa dengan dapat mengukur keterampilan apa. Bingung nggak? Bingung. Bingungnya di mana Pak? Ya karena Bapak tadi nggak perwakilan dari setiap bagian. Bapak tuh tadi tuh bagian satunya aja ada 2. Apa jangan-jangan 3-3-nya bagian 1 yang Bapak upload, yang Bapak bahas tadi itu. Ya pokoknya intinya konsep IPA diajarkannya bagaimana, apa yang bisa diukur gitu. Lihat di bagian tema-temanya itu yang di pertemuan di SPADA itu kan ada. Tema 1 apa, tema 2 apa, tema 3 apa. Nah, Bapak menarasikan kombinasi dari ketiganya itu. Tujuannya apa? Tujuannya kami berharap Bapak Ibu dapat menemukan benang merah yang bisa Bapak Ibu ambil untuk ide penelitiannya. Itu. Makanya kenapa banyak menganalisis artikel. Seperti itu. Ini yang saya bingung Bu Fatmi sama Mbak Kiki nih. Kayaknya bengong aja nih ngomong pendidikan. Bagian apanya nih yang nggak ngerti? Oh iya, besok kami pendidikan S1 Biologi ada kuliah umum tentang kurikulum merdeka. Saya udah nge-share belum ya? Ke Mbak Fatmi atau Mbak Kiki? Udah ya? Yang wajib itu ya Bu. Benar, saya mewajibkannya untuk anak S1. Anak S1. Cuman kalau Bu Fatmi sama Mbak Kiki mau ikut, boleh untuk nambah pengetahuan tentang dunia pendidikannya gitu. Iya Bu. Insya Allah. Karena hari Minggu jatahnya jalan-jalan, Sabtu jalan-jalan ya Bu ya. Sebenarnya saya juga iya Bu. Tuntutan pekerjaan ini. Libur dulu jalan-jalannya. Betul itu. Kayaknya hampir libur terus ya Minggu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan enggak? Yang maju minggu depan kocok lagi, Bu. Oh iya dong. Pak Ano dimasukin lagi nggak namanya? Boleh Bu, boleh. Revisi presentasi. Nggak kata apa-apa, Bu dia. Janganlah Pak Ano namanya di-delete. Atau ada yang bersedia maju, jadi nggak perlu diundi. Gimana? Dia aja Bu, biar adil. Nanti giliran diundi, Mbak Samiatinya dia lahiran. Ya udah Bu Samiati aja dulu. Harusnya dia duluan ya? Iya. Gimana? Are you ready? Ini presentasi yang ini Bu, IPA terpadu ini. Bukan, presentasi analisis artikel loh guys. Oh, analisis ini, ya. Bisa. Berarti minggu depan Mbak Samiati ya presentasi analisis artikel. Tapi kan kita tatap muka minggu depan. Ya, nggak apa-apa. Oh, dia tetap Zoom, Bu Samiatinya. Oh iya ya. Oh nggak apa-apa, kita zoom aja. Kita zoom aja. Zoom aja. Nggak apa-apa, kita di kelas. Zoom sambil makan, nanti kan dia presentasi. Ya udah tema makan-makan. Yang nggak datang salah sendiri. Aduh. Pak Ano, besok kita janjian ya Pak ya?
Ya. Makan apa ya? Makan Makan hati yang hati. jelas. Pedas. Makan Yang hati, penting Pak. yang penting nggak makan hati. Makan hati, nggak boleh makan hati, Pak. Ibu hamil nggak boleh makan hati. Ibu hamil itu harus bahagia supaya anaknya nanti juga pada saat lahir juga bawaannya happy gitu. Kalau pada saat hamil ibunya sedih, murung, nanti kebawa-bawa tuh ke anaknya. Apalagi ibunya sering nangis nanti anaknya dengan ini apa Melo. sih? Oh ya melo. Nanti gitu pulang. Langsung wisuda kan nanti siapa yang nanti wisuda lagi hamil, Cung? Nggak mungkin Pak Ano. Nggak mungkin Pak Ano yang pasti ya. Anaknya Bu Samiati nanti keluar langsung MPD, Bu. Oh iya. Amin. Ayo, nggak ada pertanyaan, nggak ada yang ingin ditanyakan, Bu Fatmi, Mbak Kiki. Sudah jelas? Beliau berdua tampak pasrah, Bu. Aku ki opo, ya iki ngomongnya opo iki. Fatmi, bingungnya yang mana, Bu? Banyak, Bu. Tapi Bu Ririn, Ya. bentar deh. Tapi kayaknya kalau misalnya minggu depan saya, Heeh. itu kayaknya nggak bisa lama-lama duduk ya. Emang kenapa? Soalnya ngap banget. Ya nggak apa-apa, Ibu Jadi, berdiri juga nggak Berdiri apa-apa. aja. Berdiri ya nggak apa-apa. Kalau pakai laptop ya kayak Mas, Lah ini posisi apa? duduk. Ya duduk, Tapi berdiri, duduk, berdiri. Tapi Nggak kan apa-apa. dari tadi nggak on cam. Nanti Nggak berdiri lagi. apa-apa. Semampunya aja. Nggak apa-apa Oke. semampunya. Yang biar bahannya rapopo, Bu. Ya Oh. ampun. Oke. Kayak nggak kayak Pak Ano loh. Pak Ano kan pakai 2 tuh. Ibu Mbak yang share screen-nya pakai laptop, yang suaranya menjelaskan pakai HP kan, kalau pakai HP bisa ambil berdiri di bawah gitu kan. Ini dua masalah Pak Ano semua. tadi. Dua masalah semua. Emang masalah Pak Ano ini. Karena Bapak ngambil PBL. Jadinya Kacau. masalah. Pendidikan berbasis masalah. Aduh, Bapak. Belajar berbasis masalah. Gak ada pertanyaan lagi, ada nggak? Cukup. Kalau ada sini mau masuk sini, mau kuliah. Bah, ikut kuliah ya. Nggak apa-apa, Bu, biarin aja, Bu. Mau bantuin mamanya ngerjain analisis Udah bangun artikel. yang kecilnya nih. Udah. Ramai. Udah, yang kecil udah bangun, kakaknya udah pulang. Tadi kan disuruh main kan keluar. Nah, ini udah pulang, udah udah jadwalnya mandi sore. Halo. Halo. Ini siapa namanya nih? Siapa Dek namanya, Dek? Zaki. Uzaifi. Uzaifi dengan siapa nih? Uzaifi. Zaki, Bu. Zaki. Oh, Zaki. Iya. Oh, Zaki. Yang satu nggak kelihatan nih. Cilu, Oke, Abang. siapa ini? Arfan. Arfan. Mm-mm. Zaki dan Arfan. Tiga apa 2, Bu? 3, Bu. Satu Tiga. lagi kakak. Mana? Kakak mana? Perempuan ya, Bu? Maju. Iya. Hilang. Mama ini. Siapa ini yang perempuan namanya, Bu? Zaki, Siapa, Kak? Arfan. Nabila. Nabila usianya berapa? Berapa, Nak? 9. Oh, udah SD kelas 3 ya? Berapa? Iya. Kelas Kelas 2, tiga. Bu. Kelas 3, kelas 3. Ibunya lupa. Lupa. Mamanya Kelas lali. 3. Itu yang kelas Banyak 2 yang anaknya. mana, Bu? Yang 2 kelas 2. Iya. Yang 3 kelas 3. Yang 3 kelas 3. Yang 3 ya belum sekolah dong. TK ya, Bu? Masih TK, Bu. TK. Iya. Ini nggak ada pertanyaan nih. Bu Priska ngapain itu ngantuk ya? Dia kecapean PPG full. Dia ada di depan 2 laptop. Sampai telinganya pengeng katanya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada kita tutup perkuliahannya.
dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Aduh. Akhirnya, Dan tapi doa masih penutup pusing. majelis. Kenapa? Nah, itu makalahnya belum. Berarti yang unggah PPT cuma Ibu Samiati ya, Bu? Yang unggah PPT ke Bu Samiati? Buat Paano? minggu depan, minggu depan. Oh, buat minggu depan iya. Buat minggu depan. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu ilaih. Sehat-sehat terus Bapak Ibu yang mau lahir